Donald Trump secara tak terduga mengubah arah kebijakan luar negeri dan menyatakan bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok sekarang hampir menjadi sekutu utama, serta bahwa Xi Jinping sekarang secara pribadi menulis surat kepadanya untuk berterima kasih atas perang di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemarin bahwa ia hampir menyelesaikan perang dengan Iran. Dan ia menambahkan bahwa setelah muncul informasi di media bahwa Tiongkok sedang bersiap mengirimkan senjata untuk Korps Pengawal Revolusi Islam Iran, secara pribadi Xi Jinping menulis surat kepadanya dan menyatakan bahwa ia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dan Tiongkok sama sekali tidak membantu Iran. Dan Trump juga menyatakan bahwa Tiongkok sangat senang karena dia telah membuka kembali Selat Hormuz, meskipun itu sebenarnya belum terjadi. Namun yang paling penting adalah hal berikut. Kritik dan serangan Donald Trump terhadap sekutu-sekutu Eropa, serta sikapnya yang mendekati para diktator telah membuahkan hasil yang tak terduga. Menurut survei sosiologis terbaru, persentase warga Amerika yang menilai Tiongkok secara positif meningkat tajam. Sementara itu, jumlah warga Amerika yang menganggap Tiongkok sebagai musuh telah berkurang secara signifikan dalam 2 tahun terakhir. Dan sekarang, warga Amerika yang memilih Trump lebih cenderung menganggap Tiongkok sebagai teman daripada musuh. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tetapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon Anda untuk berlangganan saluran ini, sukai episode ini, dan tinggalkan komentar apapun. Ini sangat penting untuk mempromosikan episode ini di YouTube. Dan berlangganan juga saluran Telegram saya, Pichi News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, saya akan mulai dengan pernyataan keras dari Donald Trump. Presiden Amerika Serikat menyatakan bahwa ada korespondensi dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping terkait kemungkinan pengiriman senjata ke Iran. Trump menceritakan bahwa dia menulis surat kepada Xi Jinping karena kekhawatirannya tentang penjualan senjata Tiongkok ke Teheran di tengah perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Dan konon, Xi Jinping menjawab bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Karena apa? Benar, karena dia menghormati Donald Trump. Itu adalah kutipan dari Trump. Xi Jinping membalas surat yang saya tulis karena saya mendengar bahwa Tiongkok menyediakan senjata. Maksudnya, Anda tahu, Anda melihat ini di mana-mana, ke Iran, bahwa Tiongkok memberikannya senjata. Dan saya menulis surat kepadanya untuk memintanya tidak melakukan itu. Dan dia membalas surat saya, di mana pada dasarnya dia mengatakan bahwa dia memang tidak melakukannya. Namun, itu tidak benar. Di episode sebelumnya, saya sudah menceritakan secara detail bagaimana Tiongkok membantu Iran menyerang pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Kalau Anda belum menonton episode itu, pastikan untuk segera menontonnya. Pada saat yang sama, Trump meremehkan pengaruh tindakan Amerika Serikat terhadap Iran dan Venezuela ketika dia ditanya, dan bagaimana hal itu akan memengaruhi dinamika KTT mendatang dengan Xi Jinping. Kutipan, "Saya tidak berpikir itu akan berpengaruh. Maksud saya, dia adalah orang yang membutuhkan minyak, sedangkan kita tidak." Dan disinilah, menurut saya, Trump justru memergoki dirinya sendiri sedang berbohong. Hari ini dia mengaku telah berkirim surat dengan Xi Jinping. Tapi beberapa hari yang lalu, dia sendiri mengatakan bahwa pemimpin Tiongkok itu sama sekali tidak berkomunikasi langsung dengannya mengenai konflik Iran. Namun demikian, jika memang ada surat, maka pertukaran surat itu terjadi menjelang kunjungan Trump ke Beijing yang dijadwalkan pada 14-15 Mei, di mana akan diadakan KTT dengan Xi Jinping. Ada perasaan bahwa Trump akan mengakhiri perang dengan Iran tepat pada saat KTT di Beijing itu. Trump menyatakan bahwa dia akan membuka Selat Hormuz selamanya. Dan yang paling senang dengan hal ini adalah Tiongkok, sehingga dia akan berusaha keras agar tidak mengecewakan Beijing. Selanjutnya, dengarkan kutipan dari Trump. "Tiongkok sangat senang karena saya membuka Selat Hormuz selamanya. Saya melakukan ini juga untuk mereka dan untuk seluruh dunia. Presiden Xi Jinping akan memeluk saya dengan erat ketika saya tiba di sana. Kami melakukan kerjasama yang masuk akal dan sangat produktif. Bukankah itu lebih baik daripada berperang? Tapi ingat, jika memang harus, kami sangat ahli dalam berperang, jauh lebih baik dari siapapun." Ya, apa yang bisa dikatakan? Sepertinya Trump perlu diingatkan bahwa Selat Hormuz sebenarnya belum pernah ditutup sebelum dimulainya perang yang dia lancarkan melawan Iran pada 28 Februari. Dan ketika Trump berkata bahwa dia membuka Selat Hormuz, sebenarnya dia sedang menyelesaikan masalah yang dia ciptakan sendiri. Saya tekankan sekali lagi, Selat Hormuz tidak pernah ditutup atau diblokir sebelum perang dimulai. Dan ketika Trump sekarang akan mencoba menampilkan pembukaan Selat Hormuz sebagai sebuah pencapaian, jangan lupa bahwa ini adalah cerita di mana Trump sendiri yang menciptakan masalahnya, sendiri yang menyelesaikannya, dan sendiri yang memberi penghargaan kepada dirinya atas penyelesaian masalah itu. Tapi masalahnya adalah retorika Trump seperti itu dan kritiknya yang terus-menerus, juga penghinaan terhadap sekutu-sekutu Barat,
justru membawa hasil yang tak terduga. Orang-orang Amerika tiba-tiba mulai melihat Tiongkok bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman. Menurut survei tahunan dari Pew Research Center, persentase orang Amerika yang menilai Tiongkok secara positif meningkat untuk tahun ketiga berturut-turut dan hampir 2 kali lipat sejak tahun 2023. Sementara itu, persentase orang Amerika yang menganggap Tiongkok sebagai musuh telah berkurang secara signifikan selama waktu tersebut. Dan di sini penting untuk dipahami bahwa ketidakpercayaan terhadap Tiongkok di kalangan orang Amerika meningkat dan menjadi konsensus di antara perwakilan kedua partai. Tepatnya sejak masa jabatan pertama Donald Trump. Pada masa Joe Biden, tren ini tetap bertahan, namun sekarang ketidakpercayaan tersebut mulai melemah selama masa jabatan kedua Donald Trump, yang menunjukkan tidak adanya strategi yang stabil dari pemerintahan Trump dalam kebijakan luar negeri. Seperti yang Anda ketahui, Amerika Serikat dan Tiongkok, dua negara adidaya dunia, sedang bersaing sengit untuk keunggulan teknologi dan pengaruh global. Cara warga Amerika Serikat dan Tiongkok memandang satu sama lain dapat memiliki arti tertentu bagi persaingan ini. Pada tahun 2023, hanya 14% warga Amerika yang menilai Tiongkok secara positif. Sementara 83% tidak menilainya secara positif. Namun hari ini, sudah 27% warga Amerika menilai Tiongkok secara positif, sedangkan 71% menilainya secara negatif. Persentase total warga Amerika yang menganggap Tiongkok sebagai musuh menurun dari 42% pada tahun 2024 menjadi 28% saat ini. Meskipun begitu, warga Amerika masih jauh lebih sering menyebut Tiongkok sebagai pesaing daripada mitra. Dan meskipun kepercayaan terhadap Presiden Xi Jinping atas kemampuannya mengambil keputusan yang tepat dalam urusan dunia telah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 2023, angkanya masih hanya 17%. Nah, inilah paradoksnya. Orang Amerika juga tidak terlalu percaya pada cara Trump mengelola hubungan dengan Tiongkok. 60% orang Amerika tidak yakin dengan pendekatan Presiden Trump. Dan sekarang Trump terbang ke Beijing untuk bertemu dengan Xi Jinping. Sekali lagi saya ingatkan, ini akan terjadi pada 14 dan 15 Mei. Ini akan menjadi pertemuan pertama mereka sejak tercapainya gencatan senjata dagang pada November tahun lalu. Tapi ada sesuatu yang penting telah terjadi. Sejak November, sejak saat terakhir mereka bertemu, citra global Tiongkok membaik. Sementara itu, citra Amerika justru merosot. Dan dari posisi seperti inilah Donald Trump akan dipaksa untuk bernegosiasi dengan Xi Jinping. Di sini saya akan berhenti sejenak, tapi teman-teman, saya ingin merekomendasikan satu episode YouTube yang juga saya sarankan untuk ditonton oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, dan judulnya adalah Sudah Cukup Pura-Pura Jadi Orang Normal. Ini adalah episode dari psikolog favorit saya. Saya sudah lama merekomendasikan kanal YouTube ini kepada kalian. Linknya akan ada di deskripsi. Silakan kunjungi dan tonton. Di sana ada pembahasan yang sangat bagus tentang bagaimana kita semua selalu berusaha menyesuaikan diri dengan orang lain, mencoba menekan beberapa sifat karakter kita, dan masih banyak lagi. Dan dengan cara seperti itu, kita sebenarnya sedikit menekan diri kita sendiri. Jadi saya sarankan untuk menonton episode ini. Saya akan meninggalkan tautannya di deskripsi dan di komentar yang dipin di bawah episode ini. Dan teman-teman, jangan lupa untuk cek, tonton, dan subscribe. Itu saja dari saya, jaga diri kalian, sampai jumpa.